Ini kata Fadilatul Imamil Akbar Grand Syekh Al-Azhar berpesan kepada kita semua, kami semua, dan kita semua, cukup kamilah yang merasakan akibat dari ekstremisme dalam beragama, ya. Al-ifrat, melampaui batas. Yang bukan akidah diakidahkan, sehingga yang beda sedikit ditafsik, ditabdi', lalu ujungnya ditakfir. Cukup kami, kata beliau, yang menjadi korban dari ekstremisme pemahaman yang menyebabkan perang di antara kami. Jangan sampai itu menimpa kalian semua di Indonesia. Hari ini kita dapat kemuliaan, ya. Bisa mempelajari, bisa membaca, ya. Bisa mengambil faedah dari salah satu muallafat dari guru kita Al-Maghfurlah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Dan saya, ananda semua, menerima, ya, permintaan dari beliau untuk bedah buku. Walaupun bedah buku itu istilah yang terlalu tendensius lah, ya. Orang bisa membedah buku itu kalau dia lebih hebat dari yang dibedah gitu. Ini kita ini kan apa ya? Kita ini berdoa supaya dapat ya sedikitlah dari keberkahan beliau, ya. Jangankan melebihi, menyamai pun itu ibarat antara As-Sara wa Suraya, ya, antara tanah dengan langit itu, bintang-bintang di langit paling tinggi, jauh sekali. Jadi ini bukan bedah buku, ya, tetapi ini lebih kepada talamusul barakat, yaitu talamus, upaya terus-menerus untuk kita mencari keberkahan, ya, mengambil hal-hal baik dari fotokopi ulama salaf. Nah, saya katakan fotokopi ulama salaf, ya, karena kalau dari sisi al-haitsiyatuz zamaniyah, ya, dari sisi waktu, ya, Buya Al-Walid ini adalah min ulama'il khalaf, ya. Beliau hidupnya, ya, adalah pada masa akhir, ya, abad 20. Tapi, ya, min haitsu, ya, asalatul ilm, ya, dari sisi otentisitas keilmuan, beliau ini adalah ibaratnya ulama salaf. Karena itu saya istilahkan fotokopi ulama salaf, ya. Nggak banyak fotokopi. Nih, kalau di sini di mana-mana banyak fotokopi, ya, tapi fotokopi ulama salaf tuh nggak banyak, ya. Salah satu diantaranya adalah guru kita ini. Kita dapat kesempatan untuk talamusul barokah. Dan saya ingin sampaikan kepada ananda semua, ya. Ini saya nggak tahu apakah Kiai Turmuzi sebagai salah seorang murid beliau juga pernah disampaikan kepada beliau, ya, kira-kira seperti apa penyampaiannya. Tapi satu hal yang saya perhatikan dari Sidil Walid itu adalah beliau memiliki ihtimam, ya, yang sangat luar biasa kepada para santri dari Indonesia. Jadi murid-murid beliau yang dari Indonesia itu dibimbing, ya, dibimbing, bukan hanya sekedar diajar, dibimbing. Bahkan tidak hanya dibimbing sampai tingkat menyelesaikan di Al-Madrasatur Rasaifiyah, ya, bahkan dibimbing ketika mulai berdakwah di Indonesia. Bahkan dibimbing tidak hanya ketika mulai berdakwah, sampai membangun madrasah. Saya tahu misalnya dulu salah seorang murid beliau yang menemani beliau ke Pancor, namanya Syekh Ihya Ulumuddin, ya. Beliau kalau tidak salah dibangunkan sekolah, ya sih, dibangunkan sekolah di Gresik oleh gurunya, oleh Buya Sidil Walid di Malang, ya, di Malang. Jadi ini perhatian luar biasa. Wallahu alam apa rahasia dari perhatian beliau yang sangat istimewa
Tapi kalau saya boleh ya mencari kira-kira apa sebabnya, mungkin salah satunya adalah karena Buya Sayyidil Walid ini memang menumpukan harapan kepada murid-muridnya yang ada berasal dari Indonesia untuk meneruskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau itu punya harapan besar ya, kepada santrinya dan kepada umat Islam di Indonesia, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan manhaj as-sawadil a'zam ya, minal muslimin, manhaj al-a'immatil mujtahidin, itu diharapkan untuk dapat dijaga dan diteruskan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentunya yang membawa obornya nanti adalah diantaranya Ananda semua. Nah, jadi ini perhatian ya, dan bukan hanya dari Sayyidil Walid, guru saya ya, Fadilatul Imamil Akbar Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib, Syekhul Jami' Al-Azhar, beliau juga punya perhatian sangat istimewa kepada anak-anak Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia itu diperhatikan, diberikan taujihat yang khusus, diberikan bimbingan yang khusus. Kenapa? Nah, salah satu yang sering beliau sampaikan kepada kami adalah bahwa ta'zizul wasatiyah, dalam bahasa beliau, mengokohkan ya, wasatiyatul Islam ya, atau wasatiyah di dalam beragama, itu diharapkan umat Islam di Indonesia inilah yang bisa meneruskan dan membawa. Kata beliau, balash khalas nihna fil buldanil arabiyah illi nu'ani min at-takfir wa at-tabdi' wa min at-tafarruq min al-ikhtilafat allati intahat ila al-hurub. Cukup kami, kata beliau, bangsa-bangsa Arab sekarang, ini kata Fadilatul Imamil Akbar Grand Syekh Al-Azhar, berpesan kepada kita semua, kami semua dan kita semua, cukup kamilah yang merasakan akibat dari ekstremisme dalam beragama ya. Al-ifrat, melampaui batas, yang bukan akidah diakidahkan, sehingga yang beda sedikit ditafsik, ditabdi, lalu ujungnya ditakfir. Cukup kami, kata beliau, yang menjadi korban dari ekstremisme pemahaman yang menyebabkan perang di antara kami. Jangan sampai itu menimpa kalian semua di Indonesia. Ini sering beliau sampaikan, maka perhatiannya luar biasa. Nah, Sayyidil Walid ya, Abuya juga seperti itu.